warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami akan pergi wisata religi, jalan-jalan ke masjid sekaligus ke makam Syekh Nafis. Jadi rute pertama yang akan kita lalui adalah masjid di Pasar Arba Banu Malawas yang merupakan masjid bersejarah, yang mana masjid itu menyimpan 3 sejarah. Yang pertama adalah sejarah perjuangan penghulu Rasyid, yang beliau bermakam di samping masjid pusaka tersebut. Kemudian yang kedua, di sana ada tajau, dua tajau, yang mana tajau itu sering digunakan oleh masyarakat Dayak zaman dahulu. Bahkan tajau itu berumur lebih tua daripada masjid Pasar Arba Banu Malawas itu, yang zaman dahulu masyarakat Dayak tajau itu diletakkan di samping rumah, di depan rumah. Kemudian mereka memandikan anak-anak mereka di tajau tersebut, dan itu menjadi suatu budaya yang dipertahankan sampai sekarang ini, sehingga tajau itu diletakkan di masjid, depan masjid Pasar Arba Banu Malawas, sehingga masyarakat sekitar memandikan anak-anak mereka setidaknya 1 kali di masjid itu. Ayo kita berangkat untuk menuju masjid. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sahabat santri, kami sudah berada di masjid Pasar Arba Banu Malawas, yang mana masjid ini banyak situs bersejarah yang ada di sini. Di antaranya ada makam penghulu Rasyid, seorang pejuang kemerdekaan yang bermakam di samping masjid Pasar Arba Banu Malawas ini. Jadi makam beliau itu ada di samping masjid, di sebelah kiri tepatnya. Makam beliau di sana, yang mana beliau itu meninggal karena dibunuh oleh orang bayaran Belanda, karena beliau menghalangi penjajahan Belanda, khususnya di daerah Pasar Arba Banu Malawas ini. Beliau itu adalah situs bersejarah, jadi dimakamkan di samping masjid ini. Ini adalah lokasi sekitar masjid Pasar Arba Banu Malawas ini. Seperti inilah bentuk masjidnya. Dan ini kami berada di samping masjid. Di samping masjid berdekatan dengan kubah penghulu Rasyid yang sudah diceritakan tadi. Nah, itu di belakang kami itu adalah makam dari penghulu Rasyid, yang mana beliau dimakamkan di sini, dan beliau dimakamkan di situ tanpa kepala. Jadi beliau itu adalah seorang pejuang yang memimpin pasukan dari Banu Malawas untuk menghalangi penjajahan Belanda di sana. Jadi beliau di sana berjuang dengan masyarakat untuk menghalangi pasukan Belanda, dan sering terjadi pertempuran. Kemudian pertempuran itu biasanya dimenangkan oleh pasukan beliau dan masyarakat yang ada di sana, sehingga Belanda dibuat kesulitan oleh beliau. Kemudian Belanda mengumumkan akan memberikan hadiah 1000 gulden bagi orang yang berhasil menangkap penghulu Rasyid, baik hidup ataupun mati. Jadi ada orang yang tertarik dengan hadiah itu, kemudian dia memburu penghulu Rasyid, dan dikatakan bahwasanya itu seperguruan dengan beliau,
dan akhirnya penghulu Rasyid dikalahkan dan dipenggal kepalanya. Hingga penghulu Rasyid itu dimakamkan tadi tanpa kepala. Ini sahabat santri, kami berada di Tajau, tempat pemandian anak di sini, yang mana di sini ada 2 Tajau, satu Tajau laki dan satunya Tajau bini. Ini turun-temurun sudah dilaksanakan, bahkan Tajau ini umurnya lebih tua dari masjid ini, yang mana dahulunya Tajau ini berada di depan rumah masyarakat adat Dayak, sehingga mereka tiap pagi hari memandikan anak-anak mereka dengan air yang ada di Tajau ini. Jadi sampailah sekarang tradisi itu turun-temurun dilaksanakan. Sampai sekarang masyarakat masih mempercayai itu, dan mereka membawa anak mereka untuk dimandikan di air yang ada di dalam Tajau ini. Ini kami sudah berada di dalam Masjid Pasar Arba Banua Lawasnya. Yuk kita masuk di dalam. Nah, ini dia bagian dalam daripada masjid ini. Nah, di sini ada satu tempat yang mana dahulu digunakan untuk azan. Ini ada tangga. Dari tangga ini bisa naik ke paling atas daripada masjid ini, yang mana di dahulu itu masyarakat sebelum ada mixer dan sebelum ada alat pengeras suara, mereka azan di atas ini agar suara azan itu terdengar, agar terdengar jauh, sehingga masyarakat yang berada di tempat-tempat yang jauh mendengar azan lalu bisa sesegeranya berangkat ke sini untuk melaksanakan salat berjamaah di sini. Ini adalah bagian dalam Masjid Pasar Arba Banua Lawas. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, ini kita sudah berada di Kubah Guru Nafis, di Kubah Guru Nafis Al-Banjari. Nah, langsung kita ziarah ke makam beliau. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di makam Syekh Nafis atau yang dikenal dengan Guru Nafis atau Syekh Nafis Al-Banjari, pengarang daripada kitab Durrun Nafis. Nah, jadi di sini makam beliau. Ini kita sengaja ziarah di malam hari untuk merasakan bagaimana suasana ziarah di makam ini di malam hari. Jadi ginilah suasana sepi di sini. Jadi Syekh Nafis ini beliau adalah ulama kelahiran Martapura pada tahun 1735 Masehi, dan beliau meninggal pada tahun 1780 Masehi. Jadi beliau ini lahir di Martapura. Sama seperti Datuk Kalampayan, beliau juga menuntut ilmu di tanah kelahiran beliau, dan beliau juga pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu agama di sana. Di antara guru beliau yang masyhur adalah Imam Asy-Syarqawi dan Syekh Saman. Nah, mungkin kalangan masyarakat Kalimantan Selatan Indonesia mengetahui dan kenal betul dengan Syekh Saman, karena Syekh Saman ini juga memiliki murid, bukan hanya Syekh Nafis. Beliau di Kalimantan Selatan juga ada
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu juga adalah murid daripada Syekh Saman, dan bahkan tiap tahun Haul Syekh Saman itu dirayakan di Kalimantan Selatan. Jadi beliau ini lama belajar di Makkah, kemudian beliau berbeda dengan Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu menyebarkan agama di Kerajaan Banjar. Jadi beliau jadi mufti di Kerajaan Banjar, sehingga beliau sibuk dengan pekerjaan beliau, sehingga beliau tidak bisa rehlah atau pergi untuk berdakwah. Nah, beda dengan Syekh Nafis ini, beliau pergi berdakwah sampai ke pulau-pulau lain, sampai beliau terkenal di Pulau Sumatera. Jadi beliau ini terkenal di Pulau Sumatera dan bahkan diberi gelar kehormatan untuk beliau di Sumatera. Nah, beliau ini, kealiman beliau sudah tidak diragukan lagi, luar biasa alim. Bahkan beliau mengarang kitab yang bernama Durratun Nafis. Kitab beliau ini membahas tentang tauhid dan tasawuf, yang mana kita kenal bahwa kitab beliau ini adalah kitab yang pelajarannya itu tinggi, tidak sembarang orang bisa mempelajarinya, apalagi orang yang baru belajar masalah tasawuf. Jadi kalau ingin mempelajari kitab karangan beliau, dia harus ahli dahulu di dalam bidang ilmu tasawuf dan tauhid, agar tidak keliru dalam memaham kitab yang beliau ajarkan. Ini sahabat santri, ini adalah makam Sahibul Karamah beliau, Syekh Nafis Al-Banjari. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah menemani jagoan santri untuk berziarah. Tadi sudah yang pertama kita berziarah di Masjid Benua Lawas. Kemudian di sini kita ulama terkenal di Tabalong, yaitu Syekh Nafis Al-Banjari, terlahir di tanah Banjar, Martapura, dan dimakamkan beliau di Tabalong. Ini adalah suasana di malam hari di sekitar makam Syekh Nafis Al-Banjari. Terima kasih telah mengikuti kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.